Salam teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di sini kami mendapatkan tugas pendidikan agama Kristen dari Ibu dan Liu untuk menjelaskan tentang park dan lingkungan hidup. Berikut adalah penjelasan dari kami, selamat menyimak. Oh iya, sebelum itu kami perkenalkan dulu untuk yang membawakan materinya. Untuk pemateri pertama ada Kakak Alorinda kalian dulu. Untuk pemateri kedua ada Kakak Anita Teva. Untuk pemateri ketiga ada Kakak Eka Kosat. Untuk pemateri keempat ada Kakak Vero Rekasi. Untuk pemateri kelima ada Kakak Doni Kevi. Untuk pemateri keenam ada Kakak Elsa Benu. Dan untuk pemateri terakhir ada Kakak Kevin Manu. Pengertian pendidikan agama Kristen adalah suatu pengajaran tentang agama atau pengetahuan agama Kristen, termasuk pengetahuan tentang Alkitab dan pendalaman iman Kristen yang berguna untuk pembentukan jati diri sebagai orang percaya atau orang beriman. Nah, pendidikan agama Kristen ini berpusat pada Yesus Kristus dan yang menjadi dasar dari PAK ini yaitu Alkitab. Nah, ada 3 wadah dalam pendidikan Kristen. Yang pertama itu PAK dalam lingkungan keluarga, PAK dalam gereja maupun PAK dalam lingkungan sekolah. Nah, guru yang pertama dan terutama yang memperkenalkan Yesus Kristus kepada anak-anak yaitu orang tua, ayah dan ibu. Kemudian PAK dalam lingkungan sekolah. Nah, tentunya di sekolah kita mendapatkan pendidikan agama Kristen. Nah, guru sebagai pengganti orang tua. Kemudian PAK dalam lingkungan di gereja. Nah, di sana dalam lingkungan gereja kita mendapat nasihat-nasihat yang baik dalam gereja, ibadah kategorial dan ibadah lain. Lingkungan hidup adalah kombinasi ciptaan Tuhan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Nah, lingkungan hidup alami ini terbagi atas 2. Yang pertama ini lingkungan hidup yang ada di air, nah meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Nah, yang kedua ini lingkungan hidup yang ada di darat, ini meliputi bukit, gunung, hutan, lembah, dan padang rumput. Jenis-jenis lingkungan hidup di sini yaitu ada 2, lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami sendiri adalah merupakan lingkungan bentuk alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya baik fisik, biologis maupun berbagai proses alamiah yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung kehidupan. Lingkungan alam meliputi semua makhluk hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alami di bumi atau sebagai wilayahnya. Ini adalah lingkungan yang mencakup interaksi semua spesies hidup bersama dengan komponen biotik dan abiotik. Sebagai contoh lingkungan alami yaitu sungai. Sungai adalah contoh lingkungan alam karena lingkungannya terdiri dari komponen abiotik seperti cahaya, suhu, dan air. Sedangkan komponen biotik adalah plankton, mikroskopis, beberapa tumbuhan tingkat tinggi, hewan seperti ikan, dan pengurai. Nah, yang kedua, lingkungan buatan. Lingkungan buatan sendiri adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan ide dari manusia itu sendiri. Contoh lingkungan buatan adalah bendungan, taman kebun, dan pasar. Lingkungan buatan ini memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai tempat wisata. Contohnya adalah taman bermain, taman safari, dan lain yang digunakan untuk tempat rekreasi. Yang berikut sebagai tempat memenuhi kebutuhan manusia, di mana contoh lingkungan buatan yang memenuhi kebutuhan manusia adalah waduk, bendungan, dan lain-lain yang dapat mengalirkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang berikut sebagai sarana edukasi, contohnya adalah taman bunga, taman safari yang mendapat digunakan para siswa untuk mengetahui jenis tanaman dan juga hewan. Yang berikut ada 3 permasalahan lingkungan hidup. Yang pertama itu peristiwa alam. Contoh dari peristiwa alam ini yaitu letusan gunung berapi, banjir, abrasi,
tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua itu pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, alih fungsi lahan, meningkatkan pencemaran, serta minimnya persediaan air bersih. Dan yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan akan menyebabkan penggunaan kayu yang berlebihan akan menyebabkan pengundulan dan kerusakan hutan bencana alam. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Di sini kita semua sudah tahu kalau langkah paling dasar yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita bisa mencegah terjadinya banjir dan juga pencemaran lingkungan hidup. Nah, yang berikut adalah rutin membersihkan lingkungan. Dengan kita menjaga kelestarian lingkungan, tak melulu dengan melakukan hal-hal lebih besar, tapi bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil. Salah satunya adalah dengan rutin membersihkan lingkungan untuk menjaga kebersihan. Contohnya seperti kita membuat sebuah komunitas pencinta alam atau pencinta kebersihan. Nah, dari komunitas tersebut kita bisa bersama-sama untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan yang berikut, kita tidak boleh membuang bahan berbahaya ke sungai, yaitu contohnya seperti zat-zat yang berbahaya, zat adiktif, dan juga yang lainnya. Karena ekosistem sungai adalah salah satu sumber kehidupan manusia, jadi kita harus tetap menjaga kebersihannya. Dan yang terakhir adalah kita menghindari penebangan liar. Nah, penebangan liar merupakan salah satu faktor utama rusaknya ekosistem hutan dan punahnya fauna dan satwa. Hal ini juga bisa memicu terjadinya longsor yang bisa menghantam pemukiman manusia. Untuk mengatasi penebangan liar, kita bisa melakukan dengan rutin melakukan revitalisasi hutan. Topik berikutnya merupakan pandangan Alkitab tentang lingkungan hidup. Alkitab sebagai sumber nilai dan moral Kristiani menjadi pijakan dan memandang dan mengapresiasi alam. Jadi Alkitab itu kan merupakan dasar kita sebagai orang Kristen. Di situ juga mengajarkan kita untuk dapat mengapresiasi alam sebagai ciptaan Tuhan. Alkitab sebenarnya mengajak manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah lainnya, termasuk alam atau lingkungan hidup. Di sini terdapat 3 kajian teologis mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah yang dapat kita lihat dalam Mazmur 104. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya dalam artian lingkungan hidup tampak dalam Mazmur 104 di bawah perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Perikop ini menggambarkan bagaimana ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta tetapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Yang menarik adalah bukan hanya manusia yang menanti kasih dan berkat Allah, tetapi seluruh ciptaannya, baik itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, hewan, baik yang di darat maupun yang di laut. Di samping itu, penonjolan kedudukan dan kekuasaan manusia atas ciptaan lainnya di sini tidak tampak. Jadi, manusia dan ciptaan Tuhan lainnya di sini disebutkan sama rata. Itu berarti bahwa baik manusia maupun ciptaan lainnya tunduk pada kemahakuasaan Allah. Pada ayat yang ke-30 jelas menunjukkan bahwa bukan hanya manusia yang diberi kehidupan, tetapi juga ciptaan lainnya. Betapa berharganya seluruh ciptaan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus, terdapat dalam Kolose 1 ayat 15-23. Dalam perikop ini diungkapkan dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya perdamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Dalam ayat 23 dikatakan bahwa Injil diberitakan kepada seluruh alam. Pada bagian ini lebih ditekankan tentang bagaimana Kristus membawa perdamaian dan keharmonisan bagi seluruh ciptaan melalui kematian dan kebangkitannya. Penebusan Kristus juga dipahami sebagai penebusan kosmos yang mencakup seluruh alam dan ciptaan.
Penyelamatan juga mencakup perdamaian dan pemulihan hubungan yang telah rusak antara manusia dan ciptaan lainnya. Jadi, baik manusia maupun ciptaan lainnya merupakan satu kesatuan yang memiliki nilai dan berakar di dalam Kristus. Yang ketiga merupakan teologi ciptaan. Teologi ciptaan menekankan karya Allah yang memberikan hidup kepada seluruh ciptaan. Dalam hal ini, manusia dilihat sebagai bagian integral dari alam bersama tumbuh-tumbuhan, hewan, dan ciptaan lainnya. Tanggung jawab manusia adalah bekerja untuk Tuhan dan memelihara serta mengelola lingkungan hidup, bukan malah mendominasi apalagi mengeksploitasinya. Jadi, pada bagian ini lebih ditekankan pada tanggung jawab manusia sebagai penerima mandat dari Tuhan untuk dapat memelihara serta mengelola alam yang ada dan bukan malah merusak apalagi menggunakan alam untuk kepentingannya sendiri serta tidak memelihara alam dengan baik. Hubungan pendidikan agama Kristen dan lingkungan hidup. Sebagaimana yang kita ketahui, Tuhan adalah pencipta manusia dan alam semesta. Di dalam Pak, kita juga belajar tentang siapa Tuhan. Yang dalam Alkitab, Tuhan itu adalah pencipta dunia, termasuk manusia dan alam semesta. Karena itu, manusia sebagai mandat Allah perlu menjaga serta memelihara lingkungan hidup sebagai ciptaan Tuhan, karena ada hubungan ketergantungan antara manusia dengan alam lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan, yang dimana manusia hidup juga dari lingkungan, dan lingkungan dapat terpelihara dan hidup dari perhatian dan pelayanan manusia. Manusia dan lingkungan hidup berperan penting dalam sebuah ekosistem, yang dimana manusia mendapatkan makanan dari lingkungan hidup atau alam semesta, sedangkan alam semesta dapat terawat dan terlindungi karena adanya manusia. Jadi, manusia dengan lingkungan hidup adalah sebuah ekosistem yang tidak dapat terpisahkan karena adanya ketergantungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.